bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Sebagian pendapat ulama mengatakan, ya termasuk ya teman-teman kita yang salafi ketat, ya. Teman-teman ya, salafi termasuk ketat, ya. Mereka berpegang man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang menggantung tamimah, azimat, faqad asyraka, maka dia itu dianggap syirik. Nah, syirik di sini ada dua. Pertama adalah syirkun akbar, syirik besar. Kalau dia punya keyakinan bahwa yang memberikan manfaat itu adalah, yang menolak mudarat itu adalah semata-mata benda yang dia gantung atau benda atau sesuatu yang dia jadikan sebagai azimat. Atau kalau boneka yang dia anggap kerasukan atau kemasukan ruh misalnya. Kalau yang punya keyakinan seperti itu ya. Kalau kita kan tidak punya keyakinan seperti itu. Keyakinan kita adalah yang memasuki adalah jin. Sekali lagi, kalau dia punya keyakinan misalnya cincin misalnya, ya, cincin, dia punya keyakinan bahwa cincin ini memberikan manfaat tanpa ada unsur campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu termasuk asyraka syirkan akbar. Orang itu dianggap syirik akbar, besar, berarti kafir udah itu. Ada ini foto Maulana Syekh katanya kan misalnya. Foto Habib Umar. Dengan gara-garanya ada foto ini, alhamdulillah katanya ada, saya tidak terbakar misalnya. Ini contoh aja. Kalau punya keyakinan bahwa penyebab tidak terbakarnya hanya semata-mata foto itu, tanpa punya keyakinan foto itu punya keberkahan sehingga Allah melindungi dia itu melalui foto itu, maka itu syirik akbar. Berarti kafir udah orangnya. Karena keyakinannya yang memberikan manfaat mudarat itu foto itu, tanpa disandarkan atau diyakini ada campur tangan Allah SWT, berarti syirkun akbar, syirik akbar atau kafir. Yang kedua, kalau dia punya keyakinan bahwa yang menolongnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menolongnya melalui foto itu, melalui cincin misalnya, atau melalui apa? Menurut sebagian ulama, terutama sekali ya ulama-ulama salafi mengatakan itu syirik, tapi syiriknya masuk dalam kategori syirik asghar. Syirik kecil, berarti belum masuk ke dalam kafir. Kenapa? Karena dia masih punya keyakinan yang memberikan perlindungan, yang memberikan keselamatan kepada Allah SWT, cuma jalurnya, perantaranya melalui benda mati yang dia pakai misalnya. Kalau azimatnya Al-Quran itu masih di kalangan salafi sendiri ya, jadi masih ada yang membolehkan, masih ada yang tidak. Terjadi khilaf ulama kalau azimatnya itu pakai Al-Quran. Nah, sebagian ulama yang lain, ya, terutama sekali kita yang NU itu, banyak ulama-ulama yang membolehkan dengan syarat ini, ya, dengan syarat. Pertama, keyakinannya itu adalah semata-mata yang memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Tetap keyakinannya seperti itu, tapi melalui sesuatu yang memiliki kebarokahan itu sendiri. Ini pandangan ulama-ulama, ya, NW, ulama-ulama NU, ya. Karena di Nahdlatul Wathon atau di NU ada istilahnya azimat, ada deh. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan bahwa kalau kita punya keyakinan yang memberikan manfaat itu,
Yang menolak mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara. Sesuatu yang memiliki keberkahan, sesuatu yang istimewa, maka menurut sebagian ulama mengatakan tidak nyampe kepada syirik, walaupun itu syirik asghar, apalagi syirik akbar. Kenapa? Karena sesuatu yang mubarak tadi itu, sesuatu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan menolak mudarat melalui jalur itu. Ingat sekali lagi, harus keyakinan kita yang memberikan manfaat dan yang menolak mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi melalui jalur yang diistimewakan, jalur sesuatu yang diberikan keberkahan oleh Allah SWT, atau istilahnya namanya tabarruk. Dalilnya mana? Pertama, yang dari kalangan sahabat, termasuk diantaranya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memiliki keyakinan Allah memberikan pelindungan dan memberikan kemenangan kepada beliau di saat berperang dan menjadi panglima perang adalah dengan sebab rambut Rasulullah SAW yang ditaruh di dalam topinya atau songkoknya di saat berperang. Sehingga kalau itu ada, artinya kalau kopiah tersebut, songkok itu dipakai oleh Khalid bin Walid, kemudian berperang, maju untuk menyerang atau berperang, itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Khalid bin Walid memiliki keyakinan bahwa Allah, ingat tetap ya, Allah memberikan pertolongan kepada beliau, memberikan kemenangan dengan barokah daripada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dari kalangan sahabat. Kemudian kejadian-kejadian yang sebelumnya, misalnya yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Sesuatu yang diberikan keberkahan oleh Allah SWT atau memiliki keberkahan bisa memberikan manfaat atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma an ja'a al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Falamma, dan tatkala ja'al bashir, datang al-bashir, kabar gembira, memberi peringatan. Alqahu ala wajhi fartadda basira. Kemudian alqah itu sebenarnya kan ngelempar ya. Dilempar maksudnya diusapkan ke mukanya Nabi Ayub yang tidak bisa melihat pada saat itu. Fartadda basira, dan bisa kembali penglihatannya atau kembali melihat. Ya mungkin kalau dikaji dari segi psikologi, nggak tahu nanti bagaimana. Ya. Cuma ini dikaji dari segi adanya kebarokahan terhadap atau pada baju yang dipakai oleh Nabiun min Anbiya'illah, artinya baju yang nempel dipakai oleh orang-orang yang mulia, maka baju itu juga akan memiliki kemuliaan, memiliki kebarokahan, termasuk baju. Mekah Madinah itu kenapa menjadi barokah? Lihat di sana ada Al-Quran yang mubarak. Masjid itu kenapa bisa menjadi barokah? Loh, karena ada Al-Quran yang selalu dibaca yang barokah. Kenapa rumah-rumah orang yang hafal Quran bisa menjadi bagus, menjadi barokah? Ya karena ada Al-Quran yang dibaca di dalamnya. Nah, kira-kira begitulah, ada deh ya.
bajunya Nabi Yusuf dipakai terus oleh Nabi Yusuf, nempel pada badan Nabi Yusuf yang mulia, yang barokah, maka baju itu juga ikut barokah. Nah, sehingga di saat ditempelkan, diusap mukanya Nabi Ayub yang tidak bisa melihat dengan baju anaknya, putranya tercinta Nabi Yusuf, maka fardadda basira, beliau bisa melihat. Ini pandangan atau dalil ulama yang membolehkan tabaruk atau menjadikan sesuatu yang memiliki kemuliaan, ya termasuk Al-Quran, dijadikan ya untuk menjadi azimat dan sebagainya, dengan keyakinan, sekali lagi dengan keyakinan semata-mata yang memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui jalur yang diberikan barokah tadi itu. Berarti ini benda mati bisa bermanfaat maksud saya, karena ada unsur barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tongkatnya Nabi Musa misalnya, ya, tongkatnya Nabi Musa. Secara logika, ya, kan tidak mungkin batu dipukul memancarkan air. Dari mana air itu? Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna rib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Wa istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa memintakan air untuk kaumnya kepada Allah. Akhirnya Allah berfirman, faqul nadrib bi'asakal hajar. Kami berfirman, firman Allah, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu al-hajar, batu itu. Fanfajarat minhu 12 'ayna, fanfajarat, maka memancarlah langsung minhu, dari batu itu, 12 'ayna, pas itu 12 mata air. Persis dengan jumlah kelompok mereka 12. Qad 'alima kullu unasim mashrabahum, qad, sungguh masing-masing daripada kelompok-kelompok itu mengetahui mashrabahum, tempat minum mereka dari batu. Mungkinkah ada air di dalam batu? Tidak mungkin itu. Sehingga kalau di Indonesia itu sering diistilahkan, kalau kita nagih itu orang yang benar-benar miskin, tidak ada duitnya, tidak ada harta bendanya, dianggap kita itu namanya memeras batu tanpa ada airnya. Peras batu di nera air ini lah mulai Lombok. Ini pepatah Lombok atau Indonesia ya? Adik-adik pernah dengar itu peras batu di nera air? Meras batu di nara tidak ada airnya. Itu orang Lombok bilang, ya semakan dia tagih jadi dia semakan peras batu di nara air noni. Yang dia miskin, ya mangan mau makan aja tidak bisa dia itu. Apalagi untuk bayar utang. Itu pun kalau ditagih, langsung masuk ke kandang ayam. Karena memang tidak ada. Tapi dengan izin Allah SWT melalui tongkat, ini kan tongkat ini benda mati, benda mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kebarokahan kepada tongkat tersebut, sehingga dengan sebab tongkat itu Allah memberikan pertolongan. Nah, ini keyakinan kita kan, Allah memberikan pertolongan melalui tongkat tersebut. Dan tongkat ini adalah tongkat yang diterima dari mertua beliau, Nabi Syuaib. Ini tongkat tidak sembarangan, itu warisan dari para nabi. Ini tongkat-tongkat biasa, neruan doang, ulah di manfaat. Itu hanya sekedar hiasan-hiasan aja ya, ukiran-ukiran aja. Lalu ninda di saat Nabi Musa, di saat Nabi Musa mengembala kambing,
sebagai mas kawinnya. Mas kawinnya berapa itu? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samanya hijaj. Baluk tahun ngelang kambing. Mantap itu deh. Kepingin kita bikin di saat ini jadi mas kawin. Di saat Nabi Syuaib nyuruh Nabi Musa untuk ngambil tongkatnya, tongkat yang digunakan untuk ngembala, tiba-tiba pas nyampe sana, tongkatnya itu justru bergerak sendiri menuju ke tangannya Nabi. Kan banyak tongkat, ya Nabi banyak tongkat-tongkatnya, tapi khusus tongkat ini, itulah yang maju langsung menuju kepada Nabi Musa. Nah itu dengan izin Allah tentunya, ya, sesuatu bisa bergerak dan itu dengan izin Allah SWT. Tapi tidak ada kayaknya jinnya di sana. Oh jangan-jangan ada khodamnya, Allahu a'lam lah gitu. Apakah ada jinnya? Tapi kemungkinan tidak ada mungkin jinnya. Ya coba bayangkan itu hadirin. Itu gara-gara benda mati tongkat, tapi bisa menyebabkan air yang seharusnya mustahil mengalir. Tapi dengan berkat tongkat tadi itu, Allah sekali lagi tetap keyakinan kita adalah Allah memberikan pertolongan. Begitu keyakinan kita, supaya kita tidak menjadi syirik menurut sebagian pendapat ulama. Terus ada ulama juga mengatakan supaya kita tidak termasuk syirik, harus sesuatu itu adalah sesuatu yang kita pahami. Maksudnya yang kita pahami di ayat Al-Quran kan udah jelas. Ayat Al-Quran kan udah jelas. Atau ada kalimat-kalimat dan kalimat itu kita ketahui maknanya. Jangan kita tidak tahu maknanya, nanti repot itu. Jangan-jangan ada unsur syirik dan sebagainya kan. Ya, saya pernah diminta adik untuk periksa azimat. Oh Ustaz, ini ada saya dikasih oleh ini katanya. Rapi pokoknya itu. Itu kalau disumbang kayaknya enggak tahu, sumbangannya gede itu. Ya, oke, saya bilang. Berlipat-lipat itu ada dilipat-lipat, kecil jadinya itu. Saya periksa, ditulis pakai tinta, ya mungkin istilah sekarang tinta emas ya namanya. Ya, kuning kan masalahnya itu. Pokoknya dianggap istimewa lah itu. Saya periksa, ini salah tulisannya ini saya bilang. Ini bahaya dari kalau orang yang nulisnya nanti orang awam, orang yang tidak paham. Ada yang kurang yang mereka tulis itu dalam Al-Quran. Di sana ada ayat-ayat Al-Quran. Karena ya sebenarnya tulisannya kecil-kecil, tapi kita paham lah karena apa Al-Quran kan. Kita tahulah ayatnya ini, suratnya ini. Saya cek, ini ternyata tidak benar tulisannya. Saya bilang gitu. Nah, kira-kira begitulah hadirin, supaya kita tidak kena dalam kategori syirik tadi itu. Nah, menurut sebagian ulama di sini, kalau ada yang dua ini, pertama harus punya keyakinan bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat itu adalah semata-mata Allah, cuma melalui jalur sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT kayak tadi itu, atau melalui bacaan-bacaan yang dimuliakan oleh Allah SWT seperti Al-Quranul Karim, berarti ruqyah istilahnya ya. Dan apa yang kita baca itu kita pahami maknanya, maka menurut ya pendapat ulama, sebagian pendapat ulama, sekali lagi tetap saya mengatakan sebagian ya. Menurut sebagian pendapat ulama ya tidak termasuk dalam kategori syirik, baik itu syirik asghar maupun syirik apalagi syirik akbar. Nah, dengan syarat tadi itu ada yang dua tadi itu. Sekali lagi, pertama harus punya keyakinan yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah SWT melalui jalur sesuatu yang dimuliakan tadi itu. Terus yang kedua, ya kalau misalnya berbentuk tulisan atau bacaan, harus kita pahami tulisan tersebut, bacaan tersebut, supaya jangan nanti ya terjadi ya kata-kata yang tidak benar atau syirik. Ya kecuali mungkin kita terima memang dari orang-orang yang benar-benar
benar-benar alim, orang-orang yang benar paham, ya kita husnuzon lah gitu ya. Kita husnuzon. Ini adik-adik ya pemahaman atau ulasan tentang masalah sesuatu yang benda mati yang bisa memberikan atau yang mengandung manfaat atau mudarat semata-mata dengan kekuasaan, dengan iradah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala.